Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah Operating System akan membahas mengenai VMware Workstation. Pertama-tama, saya akan menjelaskan konten-konten yang akan dibahas di dalam presentasi kami. Yang pertama itu adalah siapa anggota-anggota tim kami, yang kedua itu adalah introduction, yang ketiga adalah detail dari produk tersebut yaitu VMware Workstation, yang terdiri dari product main feature, advantages and disadvantages, future trends and conclusion, dan yang terakhir adalah tutorial penggunaannya. Oke, berikut adalah tim kita, yaitu terdiri dari saya, Kevin Purnomo, ada teman saya, Rafael Alberto, dan Sheraldo Halim. Oke, saya akan membahas mengenai apa itu VMware. Oke, jadi VMware adalah perusahaan teknologi terkemuka yang didirikan pada tahun 1998 dan dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan solusi virtualisasi untuk desktop, server, dan cloud. Salah satu produk unggulannya yaitu VMware Workstation Pro dirilis pertama kali pada tahun 1999. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna profesional yang ingin menjalankan beberapa sistem operasi pada satu perangkat keras. Virtualisasi telah menjadi teknologi penting dalam infrastruktur IT modern karena memungkinkan efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kemudahan dalam pengelolaan sumber daya IT. Dengan VMware Workstation Pro, pengguna dapat memanfaatkan lingkungan virtual untuk pengembangan, pengujian, dan pelatihan dan performa tinggi dan fitur-fitur canggih. Kemudian saya akan membahas mengenai fitur-fitur utama dari VMware Workstation. Yang pertama adalah dukungan multi OS dan fitur lanjutan, menjalankan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Kemudian ada snapshot and cloning, yaitu membuat salinan sistem operasi untuk cadangan atau eksperimen. Kemudian ada jaringan virtual yang dimana kita dapat mengatur jaringan antar mesin virtual. Yang kemudian ada folder bersama yang yaitu untuk mempermudah pertukaran file antara sistem operasi. Yang kedua itu adalah optimalisasi kinerja, yang dimana itu dapat mendukung akselerasi perangkat keras seperti CPU dan GPU. Kemudian adanya performa tinggi untuk aplikasi berat seperti rendering dan komputasi ilmiah. Dan yang terakhir itu fungsi utamanya adalah integrasi dengan alat lain, yang dimana dia itu terintegrasi dengan VMware vSphere untuk memanajemen cloud, dan yang terakhir itu untuk kompatibilitas dengan Docker dan Kubernetes untuk kebutuhan pengembangan modern. Selanjutnya akan dibahas oleh Sheraldo. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian produk detail. Nah, di produk detail ini kita pertama bakal bahas tentang advantage terlebih dahulu dari VMware. Nah, advantage di sini kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah kompatibilitas luas, di mana VMware mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Nah, lalu yang advantage kedua adalah fitur yang canggih, di mana VMware menyediakan kemampuan seperti snapshot, cloning, dan virtual networking. Yang ketiga adalah performa yang tinggi, di mana VMware mengoptimalkan penggunaan sumber daya perangkat keras. Lalu yang keempat adalah penggunaan multipurposes, cocok untuk pengembangan, pengujian, dan pelatihan. Lalu yang kelima adalah keamanannya, di mana VMware menyediakan isolasi lingkungan yang kuat antara sistem operasi, antara host dan guest. Nah, next ya, tadi kan kita udah bahas advantage-nya. Kita langsung lanjut ke disadvantage-nya. Selain advantage-advantage yang tadi udah saya paparkan, ada juga disadvantage-nya, yang dimana kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah harganya yang tinggi. Biaya lisensi yang relatif mahal dibandingkan alternatif open source yang lain. Bisa ada yang free dan bisa free untuk personal use itu. Lalu yang kedua adalah kebutuhan hardware, di mana VMware membutuhkan perangkat keras dalam kurung CPU, memori, ataupun yang lain yang cukup kuat untuk performa yang optimal. Lalu yang ketiga adalah kita bahas dari sisi kurva belajar ya, di mana VMware membutuhkan waktu untuk mempelajari penggunaan semua fitur yang kompleks secara mendalam. Lalu yang keempat adalah ketergantungan kepada host, di mana performa tergantung pada spesifikasi sistem operasi host. Nah, nextnya kita bakal bahas features-nya dan conclusion ya. Nah, VMware Workstation Pro adalah alat virtualisasi yang sangat handal dengan berbagai fitur canggih untuk mendukung kebutuhan profesional. Dengan kemampuan kompatibilitas yang luas, performa tinggi, dan keamanan yang unggul, produk ini memberikan solusi yang efektif untuk pengembangan, pengujian, dan pelatihan. Meski memiliki beberapa keterbatasan seperti biaya lisensi yang tinggi dan kebutuhan perangkat keras yang mumpuni, VMware Workstation Pro tetap menjadi pilihan utama bagi para pengguna di berbagai bidang. Nah, eh,
Lalu kita masuk ke future trend ya. Yang pertama adalah virtualisasi yang diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan teknologi cloud dan infrastruktur yang fleksibel. Tren masa depan VMware Workstation Pro mencangkup integrasi yang lebih mendalam dengan solusi cloud hybrid, mendukung otomisasi yang lebih canggih untuk pengembangan dan kemampuan untuk menangani workload yang lebih kompleks. Nah, yang kedua adalah VMware juga fokus pada efisiensi, energi, dan keberlanjutan menjadikan visualisasi sebagai solusi ramah lingkungan. Selain itu, dukungan untuk teknologi seperti kecerdasan buatan dan machine learning diprediksi akan semakin menguatkan relevansi VMware dalam berbagai sektor industri. Oke, kali ini aku akan jelasin cara untuk install VMware Workstation di Windows. Kalian bisa cari VMware, lalu klik Desktop Hypervisor, lalu klik Download Fusion or Workstation. Nah, di sini kalian akan langsung diarahkan ke web sign in milik Broadcom. Jika kalian belum memiliki akun, kalian bisa melakukan register terlebih dahulu, dan jika sudah, kalian bisa langsung login. Nah, jika sudah berada di halaman ini, kalian bisa langsung klik menu ini, lalu pilih VMware Cloud Foundation, lalu kalian bisa cari Workstation. Pilih VMware Workstation Pro. Workstation Pro ini sudah bisa digunakan gratis untuk personal use. Kalian pilih, kalian mau download di device mana? Saya akan pilih untuk Windows. Nah, di sini kalian bisa langsung klik untuk download. Nah, kalian bisa langsung klik aja untuk melakukan proses instalasi. Nah, di sini kalian hanya perlu next-next saja. Nah, karena aku udah install sebelumnya, aku akan langsung tunjukin aplikasinya. Nah, di sini kalian bisa create a new virtual machine, open a virtual machine, dan juga connect to a remote server. Oke, sekarang aku bakal jelasin cara untuk install Android di VMware Workstation. Pertama-tama, kalian create aja virtual machine baru. Pilih yang recommend, lalu next. Nah, untuk installernya, kalian bisa dapetin di FossHub Android. Kalian pilih yang ISO file. Karena aku udah download, aku langsung masukin aja filenya. Next, kalian pilih others, lalu versionnya other 64 bit. Next, kalian bisa kasih nama bebas, aku kasih nama Android. Next, nah ini maksimum disknya kalian sesuai dengan device kalian masing-masing, lalu store virtual disk as a single file.
Next, aku bakal customize dikit. Ini kalian sesuaiin dengan device kalian masing-masing aja. Oke, finish. Nah, lalu power on this virtual machine. Nah, di sini kalian pilih advanced option, lalu auto install. Yes. Nah, lalu kalian pilih reboot. Nah, di sini kalian press I untuk edit, I lagi. Nah, di bagian ini, yang quiet, kalian ganti ke no mode set, X-Force, VESA. Oke, lalu kalian klik Enter, lalu B untuk boot. Oke, kalian tunggu saja. Nah, di sini kalian sudah bisa start. Kecepatan dari Android-nya yang ada di virtual machine ini tergantung dari memori yang kalian alokasikan tadi. Mencoba sambungin ke virtual Wi-Fi-nya. Nah, ini aku akan pilih down copy. Nah, di sini kalian udah bisa login menggunakan akun kalian masing-masing ya. Aku akan coba. Aku nggak bakal backup. Accept. Oke, aku saat ini akan skip dulu. Juga aku akan skip. Nah, di sini kalian sudah bisa menggunakan Android kalian. Aku bakal coba jalanin Play Store. Di sini kalian udah bisa download aplikasi yang kalian mau pasang di Android kalian.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.